Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Nindi Ulan Syafitri, NPM 20100112111034. Saya Universitas Bung Hatta, Prodi Manajemen. Saya berasal dari Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup analisis mikroekonomi. Dosen pengampu saya yaitu Bu Helmawati SEMSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup analisis mikroekonomi. Pendahuluan. Salah satu aspek yang membedakan antara teori mikroekonomi dengan makroekonomi adalah corak, dan setiap analisis dalam teori mikroekonomi pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil keseluruhan kegiatan perekonomian. Dalam teori mikroekonomi, yang dianalisis adalah kegiatan seorang konsumen, suatu firma, atau suatu pasar. Untuk dapat memahami analisis teori yang akan diterangkan dalam bab berikut, yang terlebih dahulunya akan diterangkan corak ruang lingkup analisis mikroekonomi, yaitu aspek dan kegiatannya dalam ekonomi yang akan diterangkan dalam teori tersebut. Di samping itu ada beberapa aspek. Yang pertama, masalah-masalah mikroekonomi utama. Yang kedua, berbagai jenis data utama yang digunakan untuk mengamati dan menilai prestasi kegiatan sesuatu perekonomian. Yang pertama, isu-isu utama dalam analisis mikroekonomi. Pertanyaannya, yang pertama adalah, apakah jenis-jenis barang dan jasa harus diproduksi? Menurut saya, jenis-jenis barang yang diproduksi dalam perekonomian sangat banyak. Dari yang paling sederhana seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain, hingga yang kompleks seperti mobil, pesawat, motor, dan lain-lain. Pada setiap tahunnya jenis-jenis barang yang diperlukan oleh masyarakat akan bermunculan. Yang kedua, asal mula perkembangan analisis makroekonomi. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu mengapa setiap negara menghadapi masalah pengangguran yang semakin lama semakin buruk keadaannya? Saya bisa menjawab, karena kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang baik di negara tersebut dan tenaga kerja yang belum handal dan belum terampil untuk mengelola suatu pekerjaan dengan kreatif dan inovatif. Mungkin itu saya bisa menjawab. Terus yang kedua, mengapa masalah kenaikan harga-harga yang berlaku seringkali diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius? Menurut saya, karena sebagian besar industri akan cenderung mengurangi kegiatan operasionalnya, seperti melakukan pemutusan hubungan kerja beberapa karyawannya untuk menghindari kebangkrutan, atau jika tidak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, mengapa berbagai bidang perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya? Karena tergantung sumber daya ekonominya sih, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modalnya, serta usaha mengombinasikan hal tersebut menjadi barang ekonomi. Mungkin cuma itu saya bisa menjawab pertanyaan yang ketiga itu. Selanjutnya, 3. Isu-isu utama dalam analisis makroekonomi. Makroekonomi membahas isu-isu penting yang selalu dihadapi suatu perekonomian. Analisisnya seperti berusaha memberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yaitu mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu tangguh, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil, dan mengapa lagi pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku. Di samping menerangkan keadaan-keadaan yang menciptakan masalah tersebut, analisis makroekonomi juga menerangkan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di sini ada pula menentukan tingkat inflasi, yaitu tingkat inflasi terutama dimaksud untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari suatu tahun ke satu tahun lainnya.
Untuk menentukan perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Dan mengukur prestasi kegiatan ekonomi. Produk nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik, pengertian produk nasional atau pendapatan nasional di atas dibedakan kepada dua pengertian, yaitu produk nasional bruto dalam kurung PNB atau bisa singkatannya dengan PNB, dan produk domestik singkatan dari PDB. Produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sesuatu negara dinamakan produk nasional bruto, sedangkan produk domestik bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri. Dari arti pengertian PNB dan PDB dapat disampaikan atau disimpulkan bahwa kedua-dua konsep tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Ada pula tingkat pertumbuhan ekonomi. Data produksi nasional dapat pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi dan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional real, yaitu PNB atau PDB, yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasarnya. B. Masalah utama di dalam perekonomian. Ada beberapa masalah utama yang selalu dihadapkan dalam kegiatan perekonomian suatu negara, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi atau masalah pengangguran dan inflasi. Yang ketiga, masalah neraca perdagangan dengan neraca pembayaran. C. Kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Setiap kebijakan ekonomi bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi dapat dibedakan dalam 3 aspek, yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi, yang kedua mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja, keempat kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menghindari masalah inflasi atau menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Ada 3 bentuk kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, kebijakan fiskal, meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Yang kedua adalah kebijakan moneter, meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran, bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barang dengan harga yang lebih murah dengan mutu yang lebih baik. Mungkin cuman itu hasil yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kurangnya atau bagaimananya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.